Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Abdul Muta'ali. Baik Pak, tadi kan ada masalah di Papua yang sampai sekarang belum selesai meskipun ada dana otonomi khusus yang sudah disalurkan ke dua provinsi Papua dan Papua Barat, tapi kan masih ada beberapa kasus seperti ketika pembangunan Jalan Trans Papua ada pekerja yang dibunuh di beberapa lokasi. Nah, tadi dikaitkan juga dengan Indonesia dan Timur Tengah ini kan sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam, Pak. Khususnya di Papua itu kita sudah tahu ada tambang PT Freeport misalnya yang sekarang 51% sudah dikuasai pemerintah Indonesia. Bagaimana Bapak memandang hal itu? Karena Indonesia dan Timur Tengah sama-sama memiliki kekayaan sumber daya alam, Pak. Khususnya minyak bumi dan gas alam. Baik, Papua berbeda dengan Timur Leste. Karena itu Papua dia tidak boleh lepas, dilepaskan atau terlepas. Dia tidak boleh keluar dari Indonesia. Dia bagian Indonesia seperti ginjal. Kita punya dua ginjal. Salah satu ginjal kita diangkat, maka tidak sempurna hidup kita. Nah, Papua itu adalah ginjalnya Indonesia. Di luar Papua itu ada sumber daya alamnya, tetapi secara historis, secara geografis, dan secara nilai kesejarahan, Papua memang sangat berbeda dan dia Indonesia sekali. Ya, karena itu berikan kesejahteraan yang terbaik bagi masyarakat Papua. Saya kira pemerintahan Jokowi sudah cukup baik bagaimana menurunkan gap harga-harga antara Jawa dengan Papua itu sudah level tertentu sudah berhasil. Berdayakan, berikan. Kalau bisa pendidikan di Papua sama seperti di Jawa. Ya, kemudian kesejahteraan di Papua sama seperti di Jawa. Yang mereka inginkan bumi tempat kami berpijak di dalamnya banyak isinya kekayaan. Mereka harus merasakan itu. Kalau di Timur Tengah, momok yang paling menyeramkan itu adalah isu agama, maka momok yang paling kuat di Indonesia yang paling menyeramkan adalah tidak kembalinya keadilan. Gap ekonomi yang terlalu jauh dan tingkat korupsi. Tingkat korupsi. Kalau di Timur Tengah, kekayaan bumi kembali kepada keluarga, kerajaan. Tingkat korupsi dikembali kepada diri para pejabat. Ini akan menjadi momok yang luar biasa sangat menakutkan. Indonesia jauh lebih kaya dari Timur Tengah. Timur Tengah hanya memiliki minyak bumi. Indonesia punya minyak bumi, punya minyak langit. Timur Tengah hanya di bawah buminya saja. Tapi Indonesia di atas buminya. Dalam banyak sastra, apa itu bukan lautan tapi kolam susu dan seterusnya. Menggambarkan bagaimana elok dan indahnya Indonesia. Bagaimana kaya dan megahnya Indonesia. Nah, kalau ini dirawat dengan baik, pasal 33, bumi, laut, air, itu dikuasai oleh negara dan digunakan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Apa artinya? Itulah kali ini tidak diurus dengan benar. Ya, tidak ada keberpihakan kemasyarakatan yang baik. Ya, maka mudah-mudahan Indonesia bukan yang dikatakan oleh banyak negara hanya sampai 2030. Saya tidak sepakat dengan itu. Tapi ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Dalam sistem politik kan Indonesia menganut demokrasi ya Pak ya. Dalam artian memberikan kesempatan bagi partai-partai politik untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian civil society juga organisasi kemasyarakatan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimana kalau di Timur Tengah Pak? Bisa perbandingannya? Di Timur Tengah nyaris tidak ada demokrasi. Kalau demokrasi hanya portofolionya saja yang tertulis. Karena Timur Tengah itu ada negara monarki, GCC Gulf Cooperation Council, ada Arab Saudi, situ ada Qatar, ada Kuwait, ada Bahrain, kemudian ada Uni Emirat Arab. Kita tahu mereka menggunakan sistem monarki, sehingga otomatis tidak ada demokrasi. Tetapi kita lihat Qatar, kita lihat Uni Emirat menggunakan sistem monarki, tapi rakyatnya sangat bangga kepada rakyatnya, kepada rajanya. Ya. Qatar di embargo tapi survive. Ya. Indonesia di embargo. Mungkin Mas Baim tidak akan segemong seperti ini.
Qatar diembargo sana sini, tapi rakyatnya sangat membela rajanya. Mereka memanggilnya bukan raja tapi emir. Tapi emir. Begitu bangganya kepada raja. Kenapa? Karena emir Qatar memaksimalkan hasil bumi kembali kepada rakyat. Lihat jalan-jalan di Qatar begitu indah. Negara kecil, saya nyebutnya bukan negara Qatar tapi kecamatan Qatar. Nah, Qatar sangat kecil dia. Tapi dia adalah calon tuan rumah Piala Dunia 2022. Ya. Karena daratannya kecil, dia melakukan reklamasi pantai. Kenapa? Karena daratannya tidak cukup untuk pengembangan ekonomi. Apa artinya? Penyelenggara negara melakukan upaya proses demokratisasi, proses keadilan yang luar biasa. Saya pernah meneliti di Qatar. Kampus di Qatar itu memberikan beasiswa scholarship yang luar biasa. Mungkin gaji mahasiswa S1 dengan gaji saya sebagai dosen lebih tinggi mereka. Bagaimana ketika kita tiba di bandara Qatar, itu ada jaminan insurans yang luar biasa. Ya, pertumbuhan ekonominya luar biasa. Nah, Uni Emirat apalagi? Pernah mendengar orang miskin di Uni Emirat Arab? Belum. Ya, apa artinya? Dia sistem. Tapi demokrasi substantif, kesejahteraan dia berikan. Kita membanggakan demokrasi, tapi berapa pengangguran? Berapa yang miskin? Berapa yang putus sekolah? Jangan-jangan yang kita perjuangkan administratif saja. Bukan substansi. Yaitu kesejahteraan, pendidikan. Dalam pada itu, Qatar Uni Emirat Arab, masyarakatnya tidak memperdulikan sistem pemerintahan yang sedang dijalankan oleh para kepala negaranya. Karena mereka perutnya sudah dijamin, pendidikannya sudah dijamin, masa tuanya sudah dijamin. Apalagi kita di sini berebut menjadi PNS. Betul ya Pak. Walaupun gaji PNS di bawah UMR. Kenapa? Ada jaminan masa tua. Pemirsa, tadi kita sudah simak penjelasan analisis dari Bapak Abdul Muta'ali tentang perbandingan antara Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta dan Pancasila yang dalam kondisi tertentu memiliki karakteristik yang sama. Kemudian juga ada 4 poin penting yang bisa kita pelajari dari konflik Timur Tengah mengenai pemimpin politik yang harus bisa saling mengalah untuk menjaga perdamaian, pentingnya keadilan yang tersebar ke seluruh masyarakat sampai ke pelosok, jangan sampai ada gap yang terlalu tinggi, dan 2 poin lainnya yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Abdul Muta'ali. Terima kasih telah menyimak acara ini hingga selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.